Perkenalkan, nama saya Raka Rahmadianto. Saya peserta Latsar CPNS dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Cilegon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang modul 2 pada agenda 1, yaitu mengenai analisis isu kontemporer dan juga pengelolaan konflik kepentingan. Yang pertama, mengenai analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer ini alurnya dimulai ketika dari pemahaman bahwa sifat manusia yang bernafsu dan berakal itu memicu kehidupan yang dinamis. Dinamika inilah yang menyebabkan perubahan lingkungan strategis atau yang disingkat Linkstra yang terjadi di berbagai level, mulai dari level individu, kemudian dari ada level keluarga, community atau kultur, kemudian ada masyarakat, kemudian ada global atau dari dunia. Perubahan ini dapat menghasilkan dampak. Itu yang pertama, bisa dampak negatif dan juga dampak positif. Untuk positifnya yaitu bisa meningkatkan kualitas hidup, dan untuk yang negatifnya, yang bahaya, yaitu menimbulkan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Isu-isu yang strategis yaitu ketika perubahan lingkungan menghasilkan dampak yang negatif. Nah, muncullah berbagai isu yang harus diwaspadai. Berupa yang pertama yaitu bisa korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme. Selanjutnya ada money laundering, proxy war, kejahatan komunikasi massa, dan yang terakhir itu ada konflik kepentingan. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita yang harus dikelola agar integritas tetap terjaga. Tentunya untuk menghadapi perubahan tersebut butuh yang namanya modal utama, yaitu ada dua, modal insani dan juga modal pentahelix. Modal insani yaitu berupa intelektual, emosional, sosial, ketabahan, kemudian ada etika atau moral, dan juga kesehatan fisik. Dan yang model pentahelix yaitu kolaborasi antara government atau pemerintahan, kemudian akademik atau akademisi, terus kemudian bisnis atau pelaku usaha, selanjutnya ada community atau masyarakat, dan yang terakhir ada media. Selanjutnya alur analisis isu kritikal, yaitu merupakan langkah-langkah teknis untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, isu kritikal membagi isu menjadi 3 jenis, yaitu kontemporer atau yang saat ini sedang berlangsung, kemudian berkembang, dan juga yang ketiga potensial. Selanjutnya, mengidentifikasi dengan cara menggunakan kemampuan environmental scanning, kemudian problem solving, dan analisis thinking. Yang ketiga yaitu memahami atau dengan cara issue scan melalui media scanning, kemudian data empiris, atau juga bisa melakukan observasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, memilih atau menapis dengan cara yang pertama menggunakan APKL, yaitu untuk menguji kualitas isu. APKL sendiri yaitu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Yang kedua yaitu USG atau urgency, seriousness, growth, yaitu untuk menentukan prioritas. Selanjutnya, menganalisis dengan cara menggunakan alat seperti fishbone, mind mapping, atau SWOT untuk menemukan akar dari permasalahan. Yang terakhir yaitu penyelesaian untuk menghasilkan alternatif rekomendasi sebagai solusi yang nyata. Jadi, materi ini bertujuan agar kita tidak tergilas oleh dampak negatifnya. Kita harus memperkuat modal insani, berkolaborasi melalui pentahelix, dan menggunakan teknik analisis yang tepat untuk memberikan solusi bagi bangsa. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengelolaan konflik kepentingan, yang mana materi ini membagi strategi penanganan konflik kepentingan ini menjadi 3 pilar. Yang pertama, pemahaman konsep, kedua, internalisasi budaya, yang ketiga, mekanisme operasional. Kita membahas yang pertama yaitu fondasi.
bagaimana cara memahami konflik kepentingan. Sebelum mengelolanya, pasti seseorang harus paham dulu apa yang dihadapinya. Dengan cara yang pertama itu pengertiannya. Pengertian dari konflik kepentingan sendiri yaitu situasi di mana kepentingan pribadi berbenturan dengan tugas publik. Kemudian sumbernya, dari mana sih asal konflik tersebut, misalnya hubungan kekerabatan, keuntungan finansial, atau pekerjaan sampingan. Dan yang ketiga, ada jenis dan bentuknya. Klasifikasi konflik baik yang bersifat nyata atau aktual, kemudian potensial atau yang hanya terlihat seperti konflik saja. Kemudian yang keempat yaitu tupoksi sektor publik yang rentan konflik. Dengan cara mengidentifikasi tugas-tugas jabatan yang memiliki resiko tinggi terjadinya benturan kepentingan, seperti pada bagian pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, melakukan penguatan karakter dengan cara internalisasi budaya PKK. Jadi pengelolaan tidak hanya soal aturan, tapi juga soal mentalitas. Dengan cara melakukan beberapa pilar, yaitu yang pertama sosialisasi, dengan cara memperkenalkan kebijakan PKK secara luas di organisasi. Kemudian melalui pelatihan, dengan cara meningkatkan kompetensi pegawai dalam mendeteksi dan melaporkan konflik. Yang ketiga, bimbingan dan konsultasi, yaitu menyediakan saluran atau wadah bagi pegawai yang ragu atau butuh arahan terkait situasi yang mereka hadapi. Selanjutnya itu ada pengembangan linker atau lingkungan kerja yang sensitif, menciptakan suasana kerja yang transparan sehingga tindakan yang mengarah pada konflik kepentingan mudah terdeteksi secara alami. Nah, baru tahapan yang ketiga yaitu eksekusi pengelolaan konflik kepentingan. Ini merupakan tahapan aksi atau mekanisme formal ketika sebuah potensi konflik ditemukan. Yang pertama, dengan cara mengidentifikasi, proses mendata dan memetakan potensi konflik di setiap unit kerja. Kedua, pelaksanaan pengelolaan, yaitu tindakan nyata seperti penarikan diri dari pengambilan keputusan atau pengalihan tugas jika memang terbukti ada benturan kepentingan. Yang tiga, melalui pengawasan, yaitu pemantauan secara berkala untuk memastikan aturan dijalankan dan tidak ada pelanggaran yang ditutupi. Dan yang terakhir yaitu apresiasi, jadi memberikan penghargaan atau pengakuan bagi mereka atau unit yang berhasil menjalankan budaya anti konflik kepentingan dengan baik. Jadi tujuan akhir dari pengelolaan konflik kepentingan ini yaitu agar organisasi bersih dari penyalahgunaan wewenang. Kita perlu memahami sumber masalahnya, kemudian membangun budaya kerja yang berintegritas dan menjalankan sistem manajemen yang disiplin. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.